Provinsi Papua bahwa dalam substansi kegiatan yang dilaksanakan ini berharap bahwa semua peserta dapat mengikuti pelatihan karena ini fokus pada perbengkelan dan sasaran saudara-saudara kita ini adalah orang asli Papua, terutama mereka yang berasal dari Kabupaten Yalimo. Kegiatan kami ini bukan berakhir dari tahun ini, tetapi tetap ada berkelanjutan. Kelanjutan selama 5 tahun. Target kami 5 tahun supaya ke depan bagaimana kami punya anak-anak tingkat pengangguran yang ada di sana bisa menurunkan, kemudian mereka juga bisa pengembangan diri. Vokasional bagi para peserta pelatihan sekalian. Saudara, pemerintah Kabupaten Yalimo melalui Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua menggelar pelatihan kompetensi bagi 25 pemuda-pemudi Yalimo di Satpel PVP Jayapura, ex Balai Latihan Kerja BLK, pada hari Kamis 18 Juni 2024 resmi dibuka. Pelatihan tersebut dalam rangka memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi para pencari kerja guna meningkatkan kompetensi, pengalaman dan produktivitas tenaga kerja bagi pemuda-pemudi Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Provinsi Papua, Aryo Korumaropen, menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan oleh Bupati Kabupaten Yalimo. Aryo Korumaropen berharap pelatihan seperti ini terus berlanjut ke depannya. Provinsi Papua bahwa dalam substansi kegiatan yang dilaksanakan ini berharap bahwa semua peserta dapat mengikuti pelatihan karena ini fokus pada perbengkelan dan sasaran saudara-saudara kita ini adalah orang asli Papua, terutama mereka yang berasal dari Kabupaten Yalimo. Sehingga dalam era saat ini dengan pembangunan sumber daya manusia yang terus digencarkan oleh pemerintah di segala sektor, berharap bahwa selama kurun waktu 1 bulan mereka mengenyam pelatihan dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan proses pemagangan yang sudah direncanakan oleh teman-teman di bidang pelatihan tenaga kerja Provinsi Papua. Setelah proses pelatihan dan pemagangan akan mereka terjun langsung kepada perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Papua dan tentu langsung terkait dengan bidang pelatihan yang mereka tekuni saat ini. Dan sebagaimana tadi disampaikan kami pada awal bahwa harapan kami kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Yalimo maupun dengan kabupaten lain selain di Provinsi Papua, tetapi juga di provinsi lain di tanah Papua. Ini tidak hanya pada kesempatan ini, tetapi kerjasama ini terus berlanjut di waktu-waktu ke depan. Dan di dalam era Otsus ini, terima kasih untuk Pak Bupati Yalimo dan juga dinas terkait bahwa sasaran kita terhadap orang asli Papua dengan menggunakan kewenangan kita di dalam pengelolaan keuangan Otsus benar-benar menjadi tepat sasaran. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Yalimo, Nahor Helakombo, menjelaskan ke-25 orang peserta yang berasal dari 5 distrik di Kabupaten Yalimo ini, yaitu mekanik motor, mekanik mobil, dan mebeler rotan. Pendidikan perbengkelan motor ada 10 orang, pendidikan otomotif mobil 10 orang, dan pelatihan untuk mebeler rotan ada 5 orang. Setelah mereka selesai pendidikan, akan dilanjutkan untuk magang selama 2 bulan. Selanjutnya, selesai pendidikan, mereka kembali ke daerah Yalimo. Sebab, kata Nahor, sesuai dengan harapan masyarakat di Kabupaten Yalimo, yang menjadi sentral pelayanan transportasi antara Wamena dan Jayapura, sehingga Pemkab Yalimo berinisiatif
menjadikan sumber daya manusia yang nantinya mampu bersaing. Kabupaten Yalimo, sehingga peserta kami dari 5 distrik peserta berjumlah 25 orang. Mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan sini, yaitu pendidikan perbengkelan motor 10 orang, pendidikan otomotif mobil 10 orang, dan pelatihan untuk mobil rotan 5 orang. Setelah mereka selesai pendidikan, mereka lanjut untuk pemagangan selama 2 bulan, dan selanjutnya selesai pendidikan, mereka kembali ke daerah sesuai dengan harapan masyarakat bahwa Yalimo adalah daerah sentral menjadi pusat pelayanan ekonomi maupun transportasi. Hubungan antara Jayapura dan Wamena melewati Yalimo, sehingga harus perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai skill yang baik supaya mereka mampu untuk bersaing. Sekarang sehingga tadi kami lakukan satu pemasangan tanda peserta, merupakan salah satu tanda bahwa mereka betul mengikuti pendidikan secara langsung di Balai Latihan Kerja di bawah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua. Setelah harapan kami selama jangka waktu ditentukan, tentu mereka kembali ke daerah untuk kembangkan karir mereka demi masa depan dan daerah itu sendiri, sehingga dari tingkat angka pengangguran atau produktivitas itu akan diturunkan supaya mereka juga layak untuk mereka bekerja dan melayani masyarakat kami. Kegiatan tersebut dilakukan didukung dengan sumber dana otsus spesifik grant. Kegiatan kami ini bukan berakhir dari tahun ini, tetapi tetap ada berkelanjutan. Kelanjutan selama 5 tahun. Target kami 5 tahun supaya ke depan bagaimana kami punya anak-anak tingkat pengangguran yang ada di sana bisa menurunkan, kemudian mereka juga bisa pengembangan diri sehingga dari 3 program yang tadi tahun ini lakukan, kegiatan ini akan ditambahkan 2 lagi, yaitu pelatihan tentang komputer dengan pelatihan menjahit sehingga menjadi 5, dan tetap kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi dan UKM Provinsi Papua yang akan diselenggarakan di Balai Latihan Kerja Jayapura. Harap para peserta nantinya kembali ke Yalimo bisa mengembangkan karir demi masa depan di daerah, sekaligus menekan angka pengangguran. Nahor berterima kasih kepada semua pihak yang telah ikut ambil bagian dalam terlaksananya pelatihan tersebut, di mana pelatihan ini didukung dengan sumber dana otsus pemerintah Kabupaten Yalimo. Dari Jayapura, Tim Liputan Berita Papua mengabarkan.